Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamul Haq. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan Allah kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian bantu channel kecil ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih. Bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qadir tentu sudah tak asing lagi. Ia adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Hal itu sebagaimana diungkap dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobaristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qadir tepat pada malam pertama Ramadan tahun 470 Hijriah. Sementara wafatnya di negara Baghdad, Irak, tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Karamah atau tanda-tanda kewaliannya sudah tampak sejak lahir. Bahkan, pada malam kelahirannya pun ada karamah. Pertama, sang ayah yang bernama Abu Shalih Musa Janaki bermimpi kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu, beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Shalih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Kedua, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Shalih bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia. Dan semua wali dan imam-imam yang dimaksud berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Ketiga, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir di negara Jailan, kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir. Keempat, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sementara menyusunya beralih kepada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi, Syekh Abdul Qadir telah menjalankan puasa Ramadan. Kelima, di pundak Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan naik ke atas buruk pada malam Isra Miraj. Pada malam kelahirannya, juga terpancar cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula, usia ibu Syekh Abdul Qadir saat itu adalah 60 tahun. Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada kebanyakan perempuan. Dikisahkan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama para muridnya sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan salah seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak diduga, pemabuk tersebut menghentikan perjalanan rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia lalu mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri pun kaget. "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" tanya si pemabuk. "Tentu mampu, Allah Maha Kuasa," ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab. Kemudian si pemabuk bertanya lagi, "Apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" Dengan penuh kasih sayang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawabnya, "Sangat mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Si pemabuk bertanya kembali, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan ketiga, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun penasaran dan kebingungan. Lalu mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan muridnya dengan penuh perhatian dan hati tergetar, "Betul sekali si pemabuk itu. Pertanyaan terakhir yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah.
Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas mengingatkan kita agar tidak mudah merasa aman dengan amal yang kita miliki, tidak tertipu dengan kedudukan dan jabatan kita. Tidak jumawa dengan ilmu yang kita miliki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki, termasuk mengubah seseorang kapanpun dan dimanapun Ia berkehendak. Maka senantiasalah berdoa dalam sujud ketika sholat, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makam kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah? Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.